Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Kak Fadila Nur Afifa, MPM 2211080033, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado, MSI. Di dalam konsep dasar bimbingan dan konseling, ada 8 yang akan saya jelaskan. Pertama, pengertian bimbingan, kedua, pengertian konseling, ketiga, Pritma BK, keempat, visi misi BK, kelima, tujuan BK, keenam, fungsi BK, ketujuh, prinsip-prinsip BK, dan ke-8, asas-asas BK. Pengertian bimbingan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita, yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu. Dan untuk usia, untuk membentuknya mengatur kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Pengertian konseling. Dalam bahasa Latin, istilah konseling disebut consilium, yang berarti dengan atau bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, untuk istilah itu mengandung pengertian kurang lebih sama dengan menyeluruhan. Namun demikian, penggunaannya sehari-hari telah sangat meluas dan lebih bersifat non-konseling. Poritma BK. Poritma BK adalah cara pandang dasar konselor dalam memahami 1. Manusia itu unik dan utuh. 2. Memiliki untuk berkembang. Ketiga, bukan sekedar orang bermasalah. Visi dan misi BK. Visi BK terwujudnya individu yang berkembang secara optimal, mandiri, dan bertanggung jawab dalam aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Yang kedua, misi. 1. Membantu peserta didik mengenal dan memahami diri secara utuh. 2. Mengembangkan potensi, minat, dan bakat individu. 3. Membantu individu mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. 4. Menumbuhkan kemandirian dalam pengambilan keputusan. 5. Membentuk pribadi yang berakhlak sehat secara mental dan adaptif terhadap lingkungan. Tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar mampu memahami dirinya sendiri, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mengendalikan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab. 1. Mengalami perasaan positif dari interaksi dengan teman, sebaya, guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya. 2. Memperoleh makna pribadi dari aktivitas belajarnya. Ketiga, mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya. Keempat, menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang menjemuk. Fungsi BK. Dari sejumlah fungsi bimbingan dan konseling yang telah ditemukan oleh masing-masing ahli yang dapat dikemukakan beberapa fungsi umum bimbingan dan konseling, yaitu: pertama, fungsi pemahaman. Kedua, fungsi pencegahan. Ketiga, fungsi pemecahan pemberian bantuan. Keempat, fungsi pengembangan. Prinsip-prinsip BK. Ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling seperti: 1. Bimbingan adalah untuk semua murid. 2. Bimbingan dan konseling melayani murid-murid dari semua usia. Ketiga, bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri. Di BK ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kegiatan, asas kedinamikaan, asas keterpaduan, asas kemandirian, asas kenormatifikan, asas keahlian, asas ahli tangan, dan yang terakhir Handayani Tuthuri. Di BK ada bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, bidang bimbingan pribadi. Yang kedua, bidang bimbingan sosial. Ketiga, bidang bimbingan akademik. Dan keempat, bidang bimbingan karir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi adalah bidang layanan BK yang membantu individu memahami, menerima, dan mengembangkan diri secara pribadi agar memiliki kepribadian yang sehat dan stabil.
Yang pertama, bidang ini fokus pada pemahaman diri, emosi, sikap, nilai, kelebihan, dan kekurangan. Ketiga, pengelolaan emosi dan stres. Keempat, pembentukan kepercayaan diri. Dan kelima, pengembangan sikap positif dan tanggung jawab pribadi. Lalu di sini ada bidang bimbingan sosial, di mana bidang bimbingan sosial adalah bidang layanan BK yang membantu individu mengembangkan kemampuan berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara sehat. Fokus bimbingan sosial ini meliputi kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan yang baik, teman, keluarga, dan lingkungan. Terus yang ketiga, sikap empati dan toleransi. Keempat, kerjasama dan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, menyelesaikan konflik secara positif. Bidang bimbingan akademik. Bidang bimbingan akademik adalah bidang layanan BK yang membantu individu mengembangkan kemampuan belajar secara efektif dan bertanggung jawab. Bidang ini berfokus pada 1. Memahami gaya dan kebiasaan belajar. 2. Meningkatkan motivasi dan disiplin belajar. Ketiga, mengatasi kesulitan belajar. Keempat, mengatur waktu dan strategi belajar. Kelima, mengembangkan sikap positif terhadap belajar. Lalu yang terakhir, di sini ada bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir adalah bidang layanan BK yang membantu individu mengenal, merencanakan, dan mengambil keputusan terkait masa depan pendidikan dan pekerjaan mereka. Fokus bimbingan karir ini meliputi 1. Mengenal minat, bakat, dan potensi diri. 2. Mengenal dunia pendidikan dan dunia kerja. 3. Merencanakan studi lanjut dan pekerjaan. Keempat, pengembalian keputusan karir secara realitas. 5. Kesadaran menghadapi dunia kerja. Di sini ada jenis-jenis layanan BK. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan untuk membantu peserta didik mengenal lingkungan baru seperti sekolah, aturan, fasilitas, dan sistem pembelajaran agar bisa menyesuaikan diri dengan baik. Yang kedua, layanan informasi, di mana layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik. Pendidik juga lanjut untuk karir dan perkembangan diri agar mampu mengembalikan keputusan dengan tepat. Yang ketiga, layanan penempatan. Layanan untuk membantu peserta didik ditempatkan pada posisi atau kegiatan yang sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuannya. Misalnya, jurusan, kelas, atau kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada jenis-jenis layanan BK. Layanan himpunan data, layanan untuk mengumpulkan dan menghimpunkan data peserta didik, baik data pribadi, akademik, maupun sosial secara sebagai dasar dalam pemberian layanan BK yang tepat. Lalu yang kelima, layanan konferensi kasus. Layanan berupa pembahasan bersama suatu kasus seperti peserta didik yang melibatkan pihak terkait seperti guru, wali kelas, orang tua, dan lain-lain, untuk mencari solusi terbaik bagi peserta didik. Yang keenam, layanan referral, yaitu layanan pengalihan kasus ke pihak yang lebih berkompeten seperti psikolog, dokter, atau lembaga lain jika masalah peserta didik berada di luar wewenang konselor. Di sini ada daftar pustaka. Yang pertama, Priyetno dan Admin E 2015 di dalam buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Diciptakan di Jakarta, Ritnen Cipta. Yang kedua, Prayetno 2012, jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, diciptakan di Padang, Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, Sukardi Deka 2010, pengantar pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, di Jakarta, Reka Cipta. Yang keempat, Tahirik 2013, bimbingan dan konseling sekolah dan madrasah, Jakarta, Raja Wali Press. Yang kelima, Yusuf S. dan Nurishan AJ, landasan bimbingan dan konseling Bandung Remaja Rosdak Karya. Terima kasih, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.